Real Madrid vs Pachuca, Madrid tanpa diperkuat sang bomber andalan Kylian Mbappe. Real Madrid dipastikan tanpa Kylian Mbappe dalam pertandingan melawan klub Meksiko, Pachuca pada laga grup H Piala Dunia klub FIFA di Stadion Bank of America, North Carolina, Amerika Serikat, Senin, 23/6 pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Alonso tak yakin Mbappe akan siap bermain di laga Piala Dunia antar klub berikutnya. Dia belum memutuskan apakah Mbappe akan tampil dalam pertandingan melawan Pachuca, karena penyerang Prancis itu masih dalam pemulihan dari sakit, kata pelatih asal Spanyol itu. Kita lihat saja bagaimana perasaannya, kata Alonso menambahkannya dalam konferensi pers. Hari terakhir dia mengalami masalah virus yang serius, jadi kami harus menunggu dan menilai lebih dekat ke pertandingan. Mbappe sempat dirawat di rumah sakit di Amerika Serikat setelah menderita sakit perut, kata klub raksasa Spanyol itu. Namun dia saat ini sudah keluar dari rumah sakit. Pemain kami Kylian Mbappe menderita gastroenteritis akut dan telah dirawat di rumah sakit untuk menjalani serangkaian tes dan mengikuti pengobatan yang tepat, kata Los Blancos dalam sebuah pernyataan. Mbappe tidak akan tersedia untuk Xabi Alonso saat melawan Pachuca, dan targetnya adalah agar Mbappe pulih tepat waktu untuk pertandingan melawan Salzburg. Real Madrid akan menghadapi tim Meksiko hari Minggu ini di Stadion Bank of America di Charlotte, dengan tekad untuk meraih 3 poin yang sangat dibutuhkan dan meningkatkan penampilan mereka. Real Madrid siapkan 1,1 triliun demi perkuat pertahanan, Ousmane Diamonde jadi target berikutnya. Real Madrid dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran sebesar 60 juta euro, 1,1 triliun rupiah untuk mendapatkan jasa bek tengah Sporting Lisbon, Ousmane Diomande. Los Blancos memang telah aktif dalam bursa transfer musim panas ini dengan merekrut 2 bek baru, yakni Dean Huijsen dari Bournemouth dan Trent Alexander-Arnold dari Liverpool. Meskipun begitu, Real Madrid sepertinya masih terbuka untuk memperkuat lini belakang mereka dengan kedatangan seorang bek tengah baru. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa David Alaba dan Antonio Rudiger dikabarkan sudah mendekati akhir karir mereka. Menurut laporan dari Vichajes, Real Madrid kabarnya tertarik untuk mendatangkan Diomande ke Santiago Bernabeu. Para tokoh penting di klub, termasuk pelatih kepala Xabi Alonso, diyakini memandang positif kemungkinan transfer ini. Real Madrid bahkan disebut bersedia mengeluarkan dana sebesar 51 juta pound untuk membawa Diomande ke tim. Mengingat kondisi cedera bek-bek kunci Real Madrid di musim sebelumnya, seperti Alaba, Rudiger, Carvajal, dan Militao, kebutuhan akan bek tengah tambahan menjadi hal yang penting. Kehadiran satu bek lagi di lini belakang tentunya akan memberikan pilihan lebih bagi pelatih Xabi Alonso. Lewandowski tegaskan komitmen di Barcelona, "Saya akan tetap di sini musim depan." Penyerang Gaek Robert Lewandowski menegaskan komitmennya bersama Barcelona untuk musim depan, menepis spekulasi yang menyebut dirinya bakal hengkang pada bursa transfer musim panas ini. Meski sudah menginjak usia 36 tahun, Lewandowski masih menunjukkan ketajamannya di lini depan Blaugrana. Musim 2024-2025 menjadi salah satu musim terbaiknya di Spanyol, dengan torehan 27 gol di La Liga dan total 42 gol di semua kompetisi. Ia hanya kalah tipis dari Kylian Mbappe dalam perebutan sepatu emas Eropa. Secara keseluruhan, penyerang asal Polandia itu sudah mencetak 101 gol dalam 147 pertandingan selama 3 musim berseragam Barcelona.
Nama Lewandowski sempat menjadi sorotan usai memilih absen dari skuad Polandia dalam laga kualifikasi Piala Dunia FIFA bulan Juni lalu. Keputusan itu memicu kontroversi besar dan berujung pada pengunduran diri pelatih timnas, Michal Probierz. Namun, Lewandowski tetap tenang. Dalam wawancara eksklusif dengan media Jerman Bild, ia menyampaikan keinginannya untuk terus berjuang bersama Barcelona. "Saya sudah memenangkan lebih dari 30 trofi sepanjang karir. Tapi saya masih lapar akan gelar. Saya akan tetap di sini musim depan. Fokus saya hanya untuk Barcelona. Tim ini akan lebih kuat musim depan," tegasnya. Meski demikian, masa depan Lewandowski tetap menjadi sorotan. Laporan dari Mundo Deportivo menyebut, beberapa klub dari Liga Pro Arab Saudi tengah menyiapkan tawaran besar untuk memboyong Lewandowski pada 2026, tepat saat kontraknya di Barcelona berakhir. Sejauh ini belum ada negosiasi resmi. Namun peluang itu bisa terbuka lebar jika Barcelona memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak selama 1 tahun tambahan. Saat ini, kontrak Lewandowski masih berlaku hingga Juni tahun 2026. Masa depan sang bomber akan terus dievaluasi berdasarkan performa di lapangan. Rafinha dikabarkan ancam tinggalkan Barcelona karena Nico Williams, siap tebus Rp2,5 triliun. Penyerang Barcelona Rafinha dilaporkan mengancam akan meninggalkan klub karena mereka terus mengejar pemain Athletic Bilbao Nico Williams. Pemain asal Brasil itu tidak senang bahwa klub Katalan itu dilaporkan mengincar pemain di posisinya dan dengan demikian mempertimbangkan tawaran dari Manchester United. Menurut laporan di Spanyol, via Football 365, Manchester United siap meluncurkan transfer rekor Premier League senilai 127 juta pound untuk merekrut Rafinha dari Manchester United. Jurnalis Amerika Selatan Miguel Angel Lopez telah melaporkan bahwa Setan Merah menunda kepindahan tersebut setelah gagal mengamankan kualifikasi untuk Liga Champions UEFA. Dia berkata, via Football 365, Manchester United siap untuk mengontrak Rafinha dari Barcelona musim panas ini. Ruben Amorim adalah penggemar berat Rafinha. Rafinha sangat marah dengan penggemar Barcelona musim panas lalu. Rafinha berbicara tentang penggemar Barcelona yang menginginkan Nico Williams mendapatkan kaosnya di Barcelona musim panas lalu dan mengatakan bahwa ia merasa itu tidak sopan. "Saya pikir itu lelucon yang tidak pantas dan tidak sopan. Orang-orang perlu menghormati para pemain yang ada di sini. Kami di sini memberikan yang terbaik dan berjuang untuk klub. Melihat foto seperti itu tidak menyenangkan bagi saya menganggapnya sebagai kurangnya rasa hormat," ujarnya.